Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori terkait asal mula negara. Saya juga akan menyinggung tentang beberapa teori atau pendapat tentang lenyapnya sebuah negara. Kita akan mengawali dengan pertanyaan bagaimana sebuah negara itu bisa terbentuk. Apa yang menyebabkan sebuah negara itu bisa berdiri dari tidak ada menjadi ada? Mengapa sebuah negara itu bisa muncul di tengah-tengah masyarakat? Di sini ada beberapa teori yang berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Tiga diantaranya adalah teori teokrasi, kemudian teori perjanjian masyarakat, dan yang ketiga adalah teori kekuatan atau teori kekuasaan. Mari kita diskusikan teori yang pertama, yaitu teori teokrasi. Dari namanya aja kita sudah bisa menduga bahwa teori teokrasi itu terkait dengan ketuhanan atau tentang Tuhan. Ada dua jenis teori teokrasi ini. Pertama, teori teokrasi primitif atau teori teokrasi langsung. Kemudian ada teori teokrasi modern atau tidak langsung. Teori teokrasi primitif itu berasumsi bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan dan diturunkan secara langsung kepada seseorang yang memerintah dan dianggap sebagai titisan Tuhan. Jadi dalam pandangan ini negara itu muncul ya karena kehendak Tuhan melalui seorang manusia yang menjadi titisan Tuhan. Ini misalnya ditunjukkan atau didemonstrasikan dengan contoh sejarah Iskandarul Zulkarnain yang dianggap sebagai putra Zeus, kemudian cerita Firaun Mesir yang dianggap sebagai titisan dewara, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain di muka bumi di mana penguasa pendiri negara itu dianggap sebagai titisan Tuhan yang memang sengaja Tuhan kirimkan ke muka bumi untuk mendirikan negara. Yang kedua ada teori teokrasi modern. Ini sifatnya penciptaan negara tidak langsung dari Tuhan. Teori ini berasumsi bahwa kekuasaan atau negara itu ya berasal dari Tuhan yang dianugerahkan kepada seseorang yang memerintah karena sebuah kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi bedanya dengan teori teokrasi primitif, kalau teori teokrasi primitif itu memandang bahwa negara itu hadir karena kehendak Tuhan melalui seseorang yang memang ditunjuk Tuhan untuk membentuk negara atau mendirikan negara. Tetapi yang tidak langsung ini, teori teokrasi modern ini melihat bahwa negara itu muncul atau hadir karena kehendak Tuhan melalui sebuah proses sejarah. Proses sejarah yang didesain oleh Tuhan kemudian akhirnya menghasilkan berdirinya sebuah negara. Nah, salah satu pakar pelopor teori ini adalah Friedrich Julius Stahl yang berpendapat bahwa negara itu tumbuh karena takdir sejarah. Negara tidak tumbuh karena kehendak manusia tapi karena adanya skenario dari Tuhan. Kemudian ada teori perjanjian masyarakat yang meyakini bahwa negara itu lahir, muncul, dan berdiri karena adanya perjanjian di tengah masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di antara para pemikir yang satu aliran atau satu pemahaman dengan teori ini, misalnya Thomas Hobbes, seorang filosof dari Inggris yang hidup antara tahun 1588 sampai 1679. Hobbes berpendapat bahwa sebelum adanya negara, yang berlaku di tengah masyarakat itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang punya kuasa, mungkin secara fisik, maka dialah yang akan menang dan mungkin menindas kelompok-kelompok yang lemah. Prinsipnya adalah prinsip homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kemudian juga prinsipnya prinsip bellum omnium contra omnes,
semua lawan semua, sudah tidak ada aturan, tidak ada regulasi. Siapa yang kuat, dia yang menekan yang lemah. Nah, karena situasi ini tidak menguntungkan bagi banyak orang, lalu masyarakat berpikir untuk mengakhiri situasi rimba ini dan melakukan kontrak sosial atau perjanjian sosial. Misalnya dengan mengangkat seorang tokoh, seorang pemimpin atau seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur masyarakat supaya terjadi tatanan atau ketertiban atau keamanan di tengah masyarakat. Nah, inilah awal mula terjadinya negara. Jadi negara itu muncul karena adanya kebutuhan di tengah masyarakat, di mana sebelumnya itu berlaku hukum rimba yang kuat memakan yang lemah. Kemudian masyarakat ingin mengakhiri hal itu dan dia membuat perjanjian menyerahkan kekuasaan pada satu orang yang dipercaya untuk mengatur dan memimpin ketertiban serta keamanan masyarakat setempat. Pemikir lain yang punya pendapat serupa dengan Thomas Hobbes adalah John Locke, seorang filosof Inggris juga yang hidup antara tahun 1632 sampai 1704. John Locke berpendapat bahwa manusia itu secara natural itu sudah memiliki hak azazi. Hak azazi itu hak dasar, misalnya hak untuk hidup, hak untuk memiliki kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu atau hak milik. Nah, karena ada potensi pelanggaran terhadap hak asasi itu, maka kemudian masyarakat membuat kontrak sosial di antara mereka untuk melindungi hak-hak individu tersebut. Nah, di sini ada dua macam kontrak sosial. Pertama yang disebut dengan Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu satu dengan individu lainnya untuk membentuk sebuah negara atau sebuah komunitas bersama, di mana di dalamnya ada perlindungan terhadap hak-hak individu. Yang kedua ada namanya Pactum Subjectionis, di mana di situ merupakan perjanjian antara rakyat dengan penguasa atau tokoh yang diberi wewenang untuk memerintah. Nah, Pactum Subjectionis ini merupakan kontrak politik antara rakyat, antara warga yang ingin menyerahkan kekuasaan kepada seseorang yang dipercaya untuk memerintah dan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah teori kekuatan. Nah, teori kekuatan atau teori kekuasaan ini ada dua macam. Pertama, teori kekuatan fisik. Yang kedua, teori kekuatan ekonomi. Teori kekuatan fisik itu meyakini bahwa kekuasaan itu atau negara itu merupakan ciptaan orang-orang yang paling kuat, paling berani, dan paling berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya pada pihak yang lemah. Dari sini kemudian negara itu bisa lahir. Ini sesuai dengan pendapat Voltaire, salah satu penulis paling produktif di Prancis yang hidup pada abad 17 atau 18. Dia mengatakan bahwa raja yang pertama itu adalah the winning hero atau pahlawan pemenang. Kekuasaan negara muncul karena kemenangan pihak yang secara fisik lebih unggul dan lebih kuat daripada pihak lainnya yang lebih lemah. Ini asal mula terjadinya sebuah negara. Sedikit berbeda dengan teori kekuatan fisik, ada teori kekuatan ekonomi yang meyakini bahwa kekuasaan atau negara itu berasal dari orang-orang yang secara ekonomi lebih kuat dan ingin melanggengkan kekuatannya tersebut melalui kekuasaan. Franz Oppenheimer pernah menyatakan bahwa manusia ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu bisa menempuh dua jalan. Pertama, jalan ekonomi,
yaitu dengan cara bekerja, membanting tulang, memeras keringat, tapi juga bisa dengan jalan politik, yaitu merampas jerih payah orang lain, baik secara halus maupun secara kasar atau vulgar. Nah, teori kekuatan ekonomi ini meyakini bahwa negara itu lahir atau muncul karena faktor-faktor ekonomi, di mana orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan ekonomi ingin melanggengkan kekuatannya tersebut melalui mekanisme negara. Jadi negara digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh para pendiri negara. Ini satu teori. Nah, pendapat ini serupa dengan apa yang selama ini diyakini Karl Marx, pendiri Marxisme, yang menyatakan bahwa di tengah masyarakat ini selalu ada perjuangan kelas antara kelas bourgeois atau bourgeoisie dengan kelas proletar, antara kelas ningrat dengan kelas ningratan. Nah, yang terjadi adalah adanya eksploitasi kaum bourgeois, kaum yang berduit terhadap kaum proletar, kaum yang miskin, kaum buruh, kaum yang tidak punya. Di negara ini dalam pandangan Marx ya telah digunakan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit, punya modal untuk mengeksploitasi orang-orang yang miskin, orang-orang buruh, kelompok-kelompok proletar. Nah, dalam pandangan Marx, yang seperti inilah yang harus diubah melalui revolusi kelompok-kelompok proletar. Ini pendapat teori kekuatan ekonomi. Jadi negara itu lahir karena kebutuhan orang-orang yang secara ekonomi kuat untuk melanggengkan kekuatan ekonominya melalui mekanisme negara. Oke, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Setelah Anda menyimak tadi pembahasan singkat tentang 3 teori terkait dengan asal mula negara, kira-kira dari ketiga teori tersebut mana yang paling benar menurut Anda dan mana yang paling pas untuk menjelaskan sejarah berdirinya negara Indonesia? Apakah teori teokrasi, apakah teori perjanjian masyarakat, atau apakah teori kekuatan atau kekuasaan fisik maupun ekonomi? Silakan pendapat Anda tulis di kolom komentar. Setelah membahas tentang teori asal mula negara, marilah kita sekarang beralih pada teori tentang lenyapnya negara. Pertanyaannya adalah, mengapa negara bisa lenyap? Bagaimana sebuah negara bisa lenyap? Apa yang membuat negara itu bisa hilang dari permukaan bumi? Menurut MacIver, negara itu bisa lenyap, bisa bubar, bisa hilang dari muka bumi ini melalui salah satu di antara 2 cara. Pertama adalah cara revolusi. Cara revolusi ini bisa terjadi baik melalui peperangan maupun melalui pemberontakan. Jadi negara bisa lenyap seketika, lenyap dalam waktu cepat karena adanya peperangan dan pemberontakan. Yang kedua adalah cara evolusi yang merupakan lawan dari revolusi. Kalau revolusi cepat, maka cara evolusi ini cara yang agak lambat, cara yang berangsur-angsur. Misalnya negara hilang karena adanya konflik internal yang berkepanjangan yang membuat sendi-sendi negara menjadi rapuh dan akhirnya runtuh. Itulah 2 cara negara bisa lenyap, bisa hilang menurut MacIver. Kemudian menurut Diponolo ada 3 teori yang terkait dengan lenyapnya negara itu. Pertama adalah teori organis yang berasumsi bahwa negara itu ya layaknya organisme seperti makhluk hidup. Yang makhluk hidup itu kalau kita lihat dia bisa lahir, kemudian tumbuh berkembang, kemudian menjadi tua, melemah, dan akhirnya mati. Demikian pula negara. Negara itu bisa lahir karena faktor-faktor tertentu, kemudian tumbuh berkembang,
berjaya, kemudian lemah, dan akhirnya mati. Itu yang pertama, teori organis. Kemudian teori anarkis itu menyatakan bahwa negara itu bisa lenyap karena adanya anarkisme atau kekerasan di dalam negara itu. Nah, teori anarkis ini selaras dengan teori revolusi yang tadi ditemukan oleh MacIver, bahwa sebuah negara itu bisa hilang, bisa lenyap karena adanya revolusi dalam bentuk peperangan atau pemberontakan yang terjadi di dalam negara tersebut. Jadi prinsipnya karena ada anarkisme di dalam negara. Kemudian ada teori Marxis yang menyatakan bahwa negara itu lenyap karena adanya pertentangan kelas. Tadi sudah kita singgung bahwa ada pertentangan kelas di dalam sebuah masyarakat antara kelas proletar dengan kelas borjuis, antara kelas yang tidak punya dengan kelas yang punya, antara kelas yang the have and the have not, ningrat dan ningratan. Nah, pertentangan itu kemudian bisa memicu lenyapnya sebuah negara menurut teori Marxis. Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang beberapa teori asal mula negara dan beberapa teori tentang lenyapnya negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.